Mita adalah gadis muda yang cantik dan energi. Sebenarnya dia adalah anak orang kaya yang berasal dari Bandung. Namun karena ingin menjadi mandiri, selepas kuliah di Jakarta dia membuka usaha event organizer. Karena keuletannya, dia kini memiliki event organizer yang cukup terkenal. Dan setelah 5 tahun merintis, I.O itu kini menjadi besar. Tak jarang Mita menjadi promotor konser band ternama dan seringkali menggandeng beberapa perusahaan besar sebagai sponsornya, termasuk beberapa grup dangdut koplo, mengingat dangdut koplo sedang naik daun. Suatu hari Mita menerima klien dari sebuah desa yang lumayan jauh dari kotanya. Klien itu adalah seorang lurah yang berniat mengadakan pesta untuk warganya. "Selamat pagi Bu Mita, saya Firman yang tempo hari menelpon Bu Mita," kata Pak Firman memperkenalkan diri. "Oh iya, saya ingat. Silakan masuk. Kita bahas kerjasama ini di dalam," balas Mita dengan tersenyum ramah. Pak Firman pun lantas masuk. Mereka kemudian membicarakan rencana untuk membuat pesta rakyat yang menurut Pak Firman diadakan setelah syukuran atas sukses panen para petani kala itu. "Wah, ide bagus itu Pak. Lalu untuk konsernya Bapak mau pilih grup orkes mana?" "Kebetulan kami ada referensi orkes yang cocok. Biayanya pun tidak mahal, tapi masalah perform bisa diadu deh. Keduanya juga oke. Ini Pak, katalog kami dan sudah lengkap dengan set panggungnya berikut harganya. DP-nya juga ringan kok, 30% saja," kata Mita panjang lebar sambil menyodorkan katalog orkes dangdut yang menjadi andalan I.O-nya. Pak Firman pun lantas membaca katalog tersebut. Akhirnya dia memilih salah satu orkes yang dia sukai. Kesepakatan pun tercapai. Tanggal, lokasi dan jam sudah ditentukan, dan setelah membayar DP, Pak Firman pun akhirnya kembali ke tempat asalnya. Mita begitu senang mendapatkan job saat itu, dan tidak butuh waktu lama dia langsung menghubungi manajer orkes dan juga kru panggung. Manajer orkes tersebut bernama Pak Broto. Orangnya lucu dan ramah. "Halo Bu Mita, ada kabar gembirakah hari ini?" tanya Pak Broto. "Iya nih Pak Broto, saya ada job buat Pak Broto. Tempatnya agak jauh sih, di sekitaran Sragen. Tapi bayarannya oke loh, dilebihi malahan," balas Mita. "Wah, nggak apa-apa Mbak. Oh ya, kapan itu rencananya?" tanya Pak Broto. "Acaranya agak mepet, 4 hari lagi acaranya Pak," kata Mita. "Loh, kok mepet sekali? Untuk persiapan saja kita butuh waktu sekitar 1 minggu. Belum lagi setting panggungnya. Apa nggak bisa ditunda? Kita sih nggak apa-apa kalau bayarnya lebih. Tapi lebihnya berapa?" tanya Pak Broto. "Oh itu, kebetulan kalau normal orkes kalian saya pasang harga 8 juta per malam. Nah karena mintanya dadakan ya saya minta 13 juta sekali konser. Setelah nego dealnya 10 juta sekali konser, dan lokasi ditembus 9 jam perjalanan," kata Mita menjelaskan. "Dia mau?" tanya Pak Broto. "Dia setuju Pak, katanya di desa itu banyak penggemar kalian," kata Mita. "Oke deh, saya deal. Sampai ketemu 3 hari lagi ya, saya akan kabari anak-anak," kata Pak Broto lagi.
Oke, terima kasih Pak. Sampai ketemu 3 hari lagi, kata Mita sambil menutup panggilan teleponnya. Hari berganti hari, persiapan demi persiapan sudah dilakukan dan tanpa terasa 2 hari telah berlalu. Kini, tibalah saat hari eksekusi. Namun permasalahan timbul ketika hari H, hari di mana tim siap diberangkatkan. Saat itu, kru panggung sudah siap dan standby di lokasi terlebih dahulu. Mita, dia begitu shock mendengar kabar mengenai persiapan konser tersebut. Pasalnya salah satu biduan tidak bisa hadir. Apa? Mita tidak bisa hadir? Waduh, kenapa bisa begini Pak Broto? Ini kita mesti berangkat malam ini, bisa terlambat kita, kata Mita dengan nada panik. Ini Bu yang saya bingung, kemarin sih kita sudah persiapan, ternyata Nita biduan kita sakit, kata Pak Broto sebagai manajer orkes. Ini saja Pak Broto, kira-kira apa bisa Nita kita oper ke jadwal esok lusa? Terus, kita terpaksa cari biduan dari orkes lain. Siapa ya yang kira-kira cocok dengan grup orkes sekarang? Tanya Mita. Nah, itu dia Bu. Saya belum kepikiran plan B. Sialnya, si Nita adalah biduan utama di grup ini. Aku jadi bingung, balas Pak Broto dengan nada bingung dan sedikit emosi. Sejenak Pak Broto terdiam, dia termenung. Kiprah Nita di orkes tersebut terbilang bagus, namun tatkala persiapan sudah matang, ternyata Nita sakit sehingga Nita harus istirahat beberapa hari. Di tengah kepanikan handphone Pak Broto berbunyi. Ternyata Nita sang biduan menghubungi Pak Broto. Lantas diterimanya telepon tersebut, dan setelah agak lama akhirnya Pak Broto sedikit lega. Oh iya Bu, untuk Nita saya bisa oper ke jadwal lain. Kebetulan Nita sudah menunjukkan biduan pengganti yang kemampuannya sama. Dia Stella, dari salah satu grup orkes yang terkenal di Pantura. Kebetulan si orangnya baru keluar dari grup orkes itu, dan saat ini dia main gerobak dangdut keliling, kata Pak Broto. Gerobak dangdut? Apa dia bisa? Tanya Mita keheranan. Nita yakin sih, makanya dia kasih rekomendasi, jawab Pak Broto. Oh ya sudah, ada fotonya, tanya Mita. Ini Bu, kata Pak Broto sambil menunjukkan foto Stella. Oke, bisa dicoba. Kira-kira kapan dia datang? Tanya Mita. Ini sedang dalam perjalanan, dia sedikit terjebak macet. Mungkin 10 menit ke depan dia datang, kata Pak Broto lagi. Baiklah, sekarang sambil menunggu Stella kita lakukan persiapan dan pengecekan sebelum kita berangkat, kata Mita. Baik Bu, kata Pak Broto singkat. Tim pun melakukan persiapan akhir. Mereka mengecek segala persiapan rombongan. Dan 10 menit kemudian Stella tiba di lokasi. Setelah memperkenalkan diri dan sedikit berbahasa basi, tim dan Mita akhirnya berangkat menuju lokasi. Mereka berangkat dengan 2 kendaraan. Tim orkes menggunakan minibus, sedangkan Mita menggunakan mobil pribadinya. Dipilihnya berangkat awal karena lokasi yang cukup jauh dan jalur yang dilalui sering macet. Belum lagi masalah penginapan.
Waktu terus berjalan, namun rupanya jalan yang dilalui sedang diperbaiki sehingga mau tidak mau Mita dan rombongannya melewati jalur lain. Rombongan terus berjalan melewati areal persawahan dan areal hutan yang berkabut tipis. Mereka terus berjalan, hingga tanpa terasa sudah 5 jam mereka berjalan, namun anehnya jalanan tersebut hanya berkutat di daerah yang sama. Nampak, Tarjo sang supir pun kebingungan. Biasanya dia mengenal daerah tersebut, namun daerah yang dia lewati kali ini berbeda. Karena bingung, Tarjo kemudian menepikan kendaraannya dan berhenti sejenak. Mita pun kemudian mengikuti menghentikan kendaraannya tepat di depan minibus itu. "Jo, kamu yakin tidak kenal daerah sini?" tanya Pak Broto pada Tarjo. "Iya, aku tidak mengenali jalan ini. Sepertinya kita tersesat dan jalannya juga aneh. Kamu lihat desa di depan itu? Aku belum pernah dengar desa Kembang Jiwo," balas Tarjo. "Ah, itu kan mungkin saja kamu pernah lewat daerah sini cuman gak memperhatikan," kata Pak Broto. Enggak mungkin. Ini aneh, mana hari sudah malam lagi," kata Tarjo kebingungan. Nampak Mita turun dan mengetuk pintu mobil yang dikendarai Tarjo. Tarjo kemudian membuka pintu dan dengan diikuti Pak Broto mereka keluar menemui Mita. "Ini udah tengah malam kok berhenti di sini?" tanya Mita. "Begini Bu Mita, saya biasanya mengenal daerah sekitaran sini, tapi daerah ini berbeda. Dan Ibu lihat gapura di depan. Saya tidak pernah dengar desa Kembang Jiwo. Apa mungkin kita kelelahan karena macet ya?" ucap Tarjo. "Kamu yakin tidak mengenal daerah ini?" tanya Mita. "Beneran, aku nggak paham daerah ini, Mbak. Aku bingung. Mungkin kita lebih baik cari penginapan dulu," balas Tarjo. "Ide bagus sih, tapi penginapan di sekitar sini di mana? Kita di tengah hutan loh," kata Mita. Nampak mereka bertiga terdiam sejenak, sementara Tarjo melihat ada seseorang yang berjalan. Sepertinya dia sedang berjualan. Tarjo pun lantas berjalan menghampiri orang tersebut. Tampak Tarjo tengah bercakap-cakap dengan orang itu. Dan tidak terlalu lama pembicaraan tersebut, akhirnya orang tersebut pergi dan Tarjo kembali tersenyum. "Bu Mita, saya dapat info penginapan yang bagus dan murah. Juga jalan menuju desa Pak Firman. Tapi kita sekarang ke penginapan dulu saja ya. Pagi-pagi kita bersiap ke desa Pak Firman," kata Tarjo. "Oke, ide bagus. Ayo berangkat," kata Mita yang langsung menuju mobilnya. Akhirnya, mereka pergi menuju ke sebuah penginapan yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Penginapannya sedikit aneh, sepi dan tampak kuno. Pelayannya pun sedikit pucat dan tercium wangi melati di penginapan tersebut. Namun karena kelelahan hal itu tidak terlintas di pikiran mereka. Yang penting istirahat. Dan tidak lama setelah mendapatkan kamar, mereka pun langsung tertidur lelap. Setelah beberapa jam beristirahat, tampak sinar mentari pagi memasuki penginapan. Mita, dia terbangun dari tidurnya. Diraihnya HP yang dia taruh di dekat tempat tidurnya. Namun Mita heran tidak ada sinyal. Dan saat itu dia berpikir kartunya bermasalah. Dan tidak lama kemudian pintu kamarnya diketok. Mita pun lantas membuka pintu. Ternyata Tarjo dan Pak Broto mengalami hal yang sama.
HP mereka tidak ada sinyal. Wah, gimana ini? Kok HP kita tidak ada sinyal? Tadi saya kira cuma punya saya, kata Mita. Kita juga bingung, semua HP tidak ada sinyal, termasuk HP anggota orkes, kata Tarjo. Nah, yang parahnya lagi, GPS mobil juga tidak berfungsi, padahal GPS mobil itu offline dan tidak pakai kartu. Lanjutnya, ya sudahlah, kita langsung berkemas menuju desa Pak Firman saja, lalu kita pulang. Masih ada jadwal lain yang harus kita jalani, kata Mita. Mereka kemudian segera berkemas dan berkumpul di lobi. Dan setelah check out rombongan menuju mobil, sementara Mita menyelesaikan administrasi penginapan tersebut. Singkat cerita, keluarlah mereka dari penginapan tersebut menuju ke desa Pak Firman. Namun, ada keanehan di jalanan pagi itu. Semuanya berkabut tipis sama seperti malam harinya, sementara GPS dan HP tidak berfungsi. Hanya berbekal informasi dari orang misterius itu, akhirnya mereka sampai di desa yang ditunjuk orang tersebut. Dusun itu bernama Dusun Segoro Sukmo. Mita, dia sebenarnya sedikit keheranan karena seingatnya nama dusun beda dengan di perjanjiannya. Namun ditepisnya pikiran itu karena sudah berjalan sejauh itu, dan di sana tampak reklame besar akan performa grup orkes yang berangkat bersamanya. Dan setelah sampai di lokasi yang dimaksud, rombongan itu pun disambut oleh petinggi desa. Namun, tidak nampak Pak Firman. Sejenak Mita pun kembali merasa aneh, tapi sekali lagi tepisnya pikiran negatif itu. Dianggapnya Pak Firman sedang sibuk bertugas sehingga tidak sempat menyambutnya. Tidak berlama-lama mereka berbasa-basi. Akhirnya konser pun dimulai. Nampak grup orkes begitu semangat, sementara Stella sang biduan baru itu pun begitu menghibur para penonton. Terlihat penonton berjoget penuh antusias di tengah konser orkes tersebut. Kendati desa tersebut diselimuti oleh kabut yang tipis. Mita dan Pak Broto kemudian mendokumentasikan konser tersebut dengan kamera dan peralatan syuting yang dibawa rombongan. Ternyata performa Stella sang biduan begitu baik dan Mita sangat puas. Dan setelah berjam-jam konser, tidak terasa tibalah di saat konser harus ditutup. Hari sudah siang kala itu. Penonton puas dengan performa orkes tersebut. Dan setelah mengucap kata penutup, penonton pulang kembali ke rumah masing-masing, semuanya bubar dengan tertib. Petinggi desa juga sangat berterima kasih kepada Mita dan rombongannya. Dan setelah berpamitan, Mita dan rombongannya kembali ke Jakarta, kota asalnya. Nampak senyum kepuasan di wajah Mita karena sudah berhasil menunaikan tugasnya. Namun di tengah perjalanan Mita keheranan, karena ketika pulang jalan yang dilaluinya di malam hari sudah tidak ada. Kabut tipis sudah tidak terlihat. Desa Kembang Jiwo, penginapan tempat mereka menginap semalam juga tidak ada. Dan mendadak HP Mita berbunyi, ternyata telepon dari kantor. Ya Ayu, ada apa? Tanya Mita. Bu Mita, semalam kemana? Saya telepon kok nggak bisa? Tanya Ayu, sekretaris di IO-nya. Semalam HP saya nggak ada sinyal. Ini aja aku baru tahu kalau sinyalnya sudah beres. Semua jaringan padam, kata Mita. Begini Bu Mita, hari ini Pak Firman mengabarkan kalau konsernya ditunda karena ada kunjungan gubernur. Sebagai permintaan maaf, Pak Firman kembali memberikan charge penundaan dan memohon maaf karena kunjungan pejabat yang mendadak. Jelas Ayu.
Jadi konser ditunda? Tanya Mita keheranan. Iya, memangnya saat ini posisi Bu Mita di mana? Tanya Ayu. Ini di Jawa Tengah, lagi jalan menuju Pantura, kata Mita. Wah, kalau boleh saran mungkin sebaiknya Ibu menemui Pak Firman. Lokasinya saya share di WA ya, Bu. Oh iya, tim panggung masih standby di sana. Semalam mereka khawatir Ibu dan rombongan ada apa-apa, kata Ayu. Oke, makasih ya Ayu, kata Mita sambil menutup telepon. Mita pun kemudian menghubungi Pak Broto untuk menepikan kendaraannya. Mita kemudian menemui Tarjo dan Pak Broto dan merapatkan rencana di tepi jalan. Apa? Konser ditunda? Kata Pak Broto keheranan. Iya, ditunda besok. Padahal kita sudah dibayar oleh petinggi desa itu, kata Mita sambil menunjukkan amplop coklat berisi uang dari petinggi desa tersebut. Aneh, lalu lokasi desanya di mana? Tanya Tarjo. Ini lokasinya, kata Mita sambil membuka HP-nya. Dia menunjukkan lokasi yang di-share oleh Ayu. Tarjo, dia nampak mengamati map di handphone Mita. Wah, Bu, lokasi itu dekat dengan lokasi kita sekarang. Itu Dusun Segoro Ijo. Saya sering ke situ karena istri saya lahir di situ, kata Tarjo. Ya sudah, ayo kita ke sana menemui Pak Firman, kata Mita. Tanpa berlama-lama, rombongan pun akhirnya pergi menuju Dusun Segoro Ijo. Dan sesampainya di sana, Pak Firman menyambut kedatangan Mita dan rombongannya. Kami atas nama dusun memohon maaf yang sebesar-besarnya atas penundaan yang mendadak. Charge penundaan sudah saya transfer. Semoga Bu Mita tidak kapok bekerja sama dengan kami ya. Kami betul-betul tidak menyangka hal ini terjadi, kata Pak Firman menjelaskan. Iya Pak, kami nggak keberatan kalau konser lagi. Justru kami senang kalau ada konser lagi. Tadi kami sempat musyawarahkan hal ini, dan mereka setuju untuk konser lagi. Apalagi masih esok hari kami punya persiapan, balas Mita. Pak Firman diam sejenak. Dia keheranan. Konser lagi? Perasaan di daerah sini nggak ada konser dangdut, kata Pak Firman dalam hati. Namun, dia kemudian menutupi keheranannya dan kembali tersenyum. Bu Mita, penginapan sudah kami booking dan masalah administrasi sudah kami tanggung. Free, semuanya free pokoknya, kata Pak Firman. Oke, deal. Nanti Pak Firman tinggal membayar sisa biaya sesuai dengan perjanjian awal ya, kata Mita. Pak Firman, dia tersenyum dan bersalaman dengan Mita. Lalu Pak Firman mengantarkan rombongan ke penginapan dan mereka kembali beristirahat. Sambil beristirahat, mereka mempersiapkan segala persiapannya mulai alat musik hingga kamera perekam dokumentasi. Keesokan harinya konser pun diadakan. Kembali performa Stella sangat baik dan mereka puas. Seksi dokumentasi pun bekerja baik. Dan setelah siang hari konser pun selesai. Pak Firman pun berterima kasih atas kerjasamanya dengan Mita. Dan setelah membayar sisa pembayaran sesuai dengan perjanjian awal, akhirnya rombongan orkes tersebut pun pulang. Singkat cerita, malam harinya mereka tiba di Jakarta. Mereka berkumpul di kantor EO milik Mita. Nampak Mita tersenyum puas dengan hasil jobnya.
Tak lupa Mita membagikan hasil jobnya selama 2 hari. Masing-masing mendapat bagian yang banyak karena uang yang dibawa cukup banyak. Terima kasih Bu Mita, kita senang menjadi mitra Ibu, kata Pak Broto. Sama-sama Pak Broto, saya juga senang memakai grup orkes yang Bapak handle, kata Mita pada Pak Broto. Dan Stella, aku gak nyangka performa kamu bagus banget. Mending gabung aja di grup orkes Pak Broto daripada ikut gerobak dangdut, kata Mita pada Stella. Iya Bu, saya juga ngerasa cocok sama grup orkes ini, tapi nanti saya minta persetujuan Nita dulu, karena biar bagaimanapun Nita bagian dari orkes ini, kata Stella merendah. Oh iya Pak Broto, ini bagiannya Nita, jangan lupa dikasih ke dia ya. Dia sudah merekomendasiin Stella, kata Mita sambil memberi sejumlah uang untuk Nita. Siap, terima kasih Bu Mita, kata Pak Broto senang. Mereka semua puas dengan pembagian hasil jobnya. Sementara Mita juga memegang sejumlah uang yang lumayan banyak. Keuntungan EO-nya juga bertambah karena konser 2 kali dalam seminggu. Walaupun sebenarnya ada ganjalan mengenai kejadian kemarin lusa. Singkat cerita, Mita yang merasa lelah malam itu langsung pulang ke apartemennya. Dan sesampainya dia di kamar apartemennya, Mita langsung merebahkan dirinya di ranjang dan tidur dengan lelap. Pagi harinya saat Mita terbangun, ada seseorang yang menghubunginya dan ternyata dari bagian dokumentasi. Iya, bagaimana dokumentasinya Pak? Tanya Mita. Begini Bu, ini dokumentasinya sebagian sudah saya pindah ke laptop, tapi sepertinya lebih baik Ibu lihat sendiri. Kebetulan di sini sudah ada Pak Broto juga, kata orang itu. Oke, sebentar lagi saya ke kantor ya, kata Mita sambil menutup telepon. Mita pun lantas bergegas mandi dan berdandan. Tidak lupa dia membeli makanan ringan sebagai sarapan paginya. Dan sekitar 10 menit kemudian Mita tiba di kantornya. Buru-buru bagian dokumentasi dan Pak Broto menemui Mita sambil membawa laptop dan kamera. Mereka langsung menunjukkan hasil rekaman konser ke Mita. Saat dia cek, hasilnya bagus dan memuaskan. Mita heran karena di rekaman itu tidak ada yang aneh. Ini rekamannya bagus. Tadi kamu nelpon saya kok kayak orang panik? Tanya Mita. Iya Bu, rekaman itu sih memang biasa, tapi yang ini beda, kata Pak Broto sambil memperlihatkan rekaman yang masih ada di kamera digital tersebut. Juga, Pak Broto kemudian mengeluarkan HP-nya dan menunjukkan beberapa foto konser. Dan ternyata mereka menunjukkan hasil dokumentasi konser orkes di hari pertama. Nampak Mita terbelalak melihat rekaman itu. Dia langsung shock, lemas. Dia tidak bisa berkata-kata melihat rekaman dan foto-foto yang ditunjukkan oleh Pak Broto. Ternyata dalam video dan foto yang ditunjukkan oleh Pak Broto, mereka konser di tengah-tengah penonton yang semuanya bukan manusia seperti yang dikira. Dan lokasinya ternyata bukanlah di sebuah desa melainkan di hutan yang banyak makam di sekelilingnya. Ada banyak pocong, kuntilanak, serta arwah korban kecelakaan dan berbagai hantu yang mengerikan yang menonton konser mereka. Termasuk MC-nya juga adalah hantu. Bahkan foto-foto konser mereka di hari pertama jauh lebih mengerikan. Tampak pocong mengapit Mita yang kala itu sepertinya petinggi dusun Segoro Sukmo. Ya Tuhan, ini mengerikan sekali. Tak kusangka ternyata kita konser di dusun hantu, kata Mita dengan perasaan lemas.
Saya juga nggak menyangka kok, Bu. Tapi ada hikmah dari kejadian ini. Kita jadi dapat untung lebih banyak. Walaupun akhirnya kita konser di desa hantu, kata Pak Broto. Meta terdiam sejenak. Dia mengingat sesuatu. Lantas dibukalah surat perjanjian dengan Pak Firman. Ternyata di perjanjian nama dusun Pak Firman adalah Dusun Segoro Ijo. Sedangkan di lokasi itu bernama Dusun Segoro Sukmo. Sementara itu di sebuah kos anak kuliahan, beberapa anak melihat video konser orkes yang sedang viral di media sosial. Video itu sangat viral dengan viewer yang mencapai jutaan orang. Video konser yang secara diam-diam diupload oleh Edo, salah seorang tim dokumentasi yang telah sukses membuat I.O. Mita dan orkes Pak Broto sangat viral dan terkenal. Iya, begitulah. Tidak masuk akal memang. Tapi, sejak kapan cerita gaib masuk akal? Benar kan?